Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Wah, di pagi hari ini kami hadir kembali dalam Bincang Lifestyle, tentunya untuk menghadirkan dialog ya. Kita akan talk show, berbincang dengan narasumber kita yang begitu menginspirasi tentunya. Siapa lagi? Ini kalau bukan saya sudah hadir ya, langsung saja mau saya perkenalkan. Ini ada Kirana Pramudita Sanjaya, runner up 1 Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan 2024. Halo Kirana. Apa kabar? Baik dong. Baik dong. Aduh, kalau udah lihat Kirana pagi ini fresh banget ya. Pastinya pemirsa di rumah juga jangan mau kalah semangat ya dengan Kirana hari ini. Dan selain Kirana, di sini juga sudah ada orang tuanya nih. Ada maminya, ada Dr. Marlia Revianti Amkes. Halo, Kak Revi aja ya saya panggilnya ya. Apa kabar Kak Revi? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Aduh, happy banget kalau pagi hari ini berbincang bersama ibu dan juga anak karena ini jarang ya pemirsa ya. Kita mau tahu nih sebenarnya cerita inspirasi seperti apa sih di balik hubungan kedua orang tua dan juga anak ini. Dan pastinya kalau kita berbicara tentang anak ya pemirsa, biasanya anak itu kan punya segudang mimpi, segudang impian. Apalagi kalau generasi sekarang itu sudah di saatnya era digital lalu juga globalisasi, pasti impian mereka pun juga akan jauh berbeda dengan mimpi-mimpi kita sebelum-sebelumnya. Dan di sini peran orang tua juga harus mendukung bagaimana anak-anak bisa meraih mimpinya. Nah, di sini tema kita hari ini dalam Bincang Lifestyle adalah Generasi Emas Wujudkan Impian bersama Kak Kirana dan juga Kak Revi pastinya. Oke, Kirana nih kalau mau ngobrol-ngobrol dulu ya mungkin bisa diperkenalkan dulu sebenarnya Putri Anak Indonesia ini apa sih sebenarnya? Boleh nih diceritain sedikit. Putri Anak Indonesia adalah kompetisi pageant untuk anak-anak yang di umurnya tuh 9 sampai 13 tahun untuk menjadi sosok yang menginspirasi. Oke, jadi memang di sini dari umur 9 sampai 12 tahun. Kalau sekarang Kirana usianya berapa? 13 tahun. 13 tahun, kelas 2 SMP ya, berarti ya. Lagi aktif-aktifnya sekali untuk mengeksplor diri tentunya gitu kan. Kalau misalnya dari Kak Revi sendiri gitu ya, melihat usia Kirana sekarang yang masih muda belia gitu. Aduh, jujur kalau saya dulu sih umur Kirana kayaknya belum deh ikut pageant gitu ya. Apa sebenarnya yang memotivasi Kak Revi juga nih untuk mendukung Kirana join di dunia pageant seperti ini? Sebenarnya pada intinya saya sebagai orang tua itu mendukung apapun bentuk kegiatan anak. Jadi Caca mungkin nanti ketika Caca udah punya anak, Caca akan tahu bahwa kita mencari potensi anak itu seperti mencari jarum di dalam jerami. Semuanya dicoba, Ca. Les renang, les gitar, semuanya saya coba sampai akhirnya dia ketemu sendiri. Nanti baru setengah perjalanan les, Ami nggak nyaman, nangis gitu kan. Akhirnya semuanya kita coba sampai akhirnya ketemu yang passionnya di mana, sukanya di mana. Dan untuk sekarang tuh udah ketemu 2 yang Kirana suka itu piano, serta yang berhubungan sama pageant-pageant kayak gini dia kayaknya enjoy. Jadi dunia entertainnya juga kuat sekali gitu kan ya. Oke, nah ini Kirana juga pasti kan happy banget ya dapat support dari orang tua gitu, dari mami sebenarnya. Tapi untuk Kirana bisa join di Putri Anak Indonesia menjadi runner up 1, sebenarnya motivasi awalnya apa sih? Kirana memiliki beberapa motivasi, yaitu menjadi inspirasi untuk anak-anak bahwa untuk meraih mimpimu itu nggak ada yang mustahil. Betul. Gitu. Kalau ada niat, ada tekad, itu pasti bisa. Support dari friends, family, everyone plays a big part in competing karena membuat Kirana ingin menunjukkan yang terbaik. Oke, jadi dapat support dari keluarga, orang tua paling utama ya, dari mami dan papi, terus juga dari teman-teman. Supportnya seperti apa sih yang benar-benar berarti banget nih buat Kirana pada saat ikut kompetisi? Support yang paling berarti itu reassurance, kayak kakak pasti bisa, kakak itu hebat, itu udah membuat Kirana oh pasti bisa gitu.
Oke, oh dia love language-nya ini ya word of affirmation ya gitu. Jadi kita harus afirmasi anak setiap hari. Saya punya 2 anak dengan 2 potensi yang berbeda dan karakteristik yang berbeda. Kalau Kirana emang dari kecil akademis memang menonjol ya. Kalau yang cowok ini kan agak berbeda dari kakaknya. Tetapi kan saya harus selalu membisikkan kepada anak-anak saya sebelum tidur dan setelah tidur. Nah, kamu itu terlahir untuk jadi orang hebat. Kamu pasti bisa, apapun pasti bisa. Gitu terus ngomongnya. Jadi setiap ada kendala ingat, kakak terlahir untuk jadi apa nak? Untuk jadi orang hebat nih. Akhirnya dia bisa fight lagi. Karena kan biasa anak-anak umur segini kan moodian, up down. Itu tugas kita orang tua untuk mengupgrade moodnya gimana. Betul sekali supaya tetap ini ya, walaupun di usia mereka sekarang gitu, bantu juga untuk ekspor mereka. Salah satunya juga tadi dengan memberikan dukungan dan support itu juga salah satu yang paling dibutuhkan oleh anak-anak, yaitu dukungan secara apa ya, kata-kata, semangat itu yang sangat dibutuhkan untuk anak-anak berkembang gitu. Nah, kalau Kirana bisa ceritain juga nih, khususnya untuk pemirsa di rumah, pemirsa TVRI, selama perjalanan ikut kompetisi ini apa aja sih dan bagaimana sih perjuangannya Kirana? Silakan. Journey ini adalah journey yang memorable and unforgettable. Kirana melalui banyak tantangan mulai dari audisi hingga karantina. Namun tantangan itulah yang membuat Kirana dapat mengupgrade diri sendiri. Kirana juga dapat kesempatan untuk belajar dari narasumber yang sudah berpengalaman. Dan Kirana ketemu sama teman-teman yang dari seluruh all over Palembang, dari Sumatera Selatan, yang help Kirana face challenges in Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan. Oke, jadi yang pasti yang pertama sekali mungkin yang begitu membuat Kirana terkesan juga adalah tadi ya, yang mungkin sebelumnya Kirana belum pernah ketemu dengan orang-orang yang ada yang terlibat dalam kegiatan ini, tapi akhirnya Kirana bisa berinteraksi dan juga menambah skill komunikasinya Kirana juga. Pada saat itu yang paling memorable sebenarnya apa sih yang sampai sekarang tuh kayaknya nggak bisa dilupain nih momennya? Sebenarnya bareng-bareng teman-teman itu menurut Kirana yang paling memorable and unforgettable. Soalnya mereka tuh memang benar-benar tulus menerima Kirana. Whenever we face challenges, we face it together. Wow, yang pasti kebersamaan itu memang paling penting karena gitu ya. Apalagi kalau namanya walaupun kita ikut kompetisi gitu ya pemirsa, yang paling diutamakan adalah solidaritasnya gitu kan, saling dukung seperti itu. Nah, kalau dari Kak Revi sendiri melihat ini, apakah awalnya ada kekhawatiran, takut juga nih karena namanya kompetisi takutnya gitu kan sikut-sikutan dan segala macam. Tapi apa yang dilakukan Kak Revi supaya Kirana tetap semangat? Ini dunia anak-anak ya Caya, sebenarnya kita tidak perlu mengotori dengan kondisi-kondisi yang orang tua punya gitu. Ketika Putri Anak ini, saya menanyakan terlebih dahulu ini yang megang lisensi siapa gitu ya, karena itu kan menentukan penilaian kita, karena anak kita kan akan kita titipin sama mereka dan akan dibina sebenarnya gitu kan. Ketika yang megang Bimbo, oh iya insya Allah saya percaya karena saya tahu Bimbo orangnya seperti apa. Dan life is sometimes unfair Kak, you know that. Dan ini kan juga anak-anak tuh belajar bahwa di dalam hidup itu nggak selalu hitam dan putih, ada abu-abu. Nah mereka tuh mengenalinya berlahan-lahan seperti ini, dan kompetisi itu nggak apa-apa nanti, tapi bukan berarti untuk menjatuhkan satu sama lain ya kakak ya. Mami kan udah bilang saling kita berkompetisi ya, secara sehat, semuanya adalah teman, dan memang tujuannya ke sini tuh supaya kakak mampu merasakan euforia kompetisi, mampu untuk kalah dan mampu untuk menang. Betul. Gitu. Jadi mentalnya harus disiapkan. Betul. Baik itu untuk kalah maupun menang. Apalagi kalau misalnya kita tadi ya ketemunya sama orang-orang banyak. Di situ ada pesertanya ada banyak juga gitu. Karena anggap semuanya teman, dan ini yang mungkin sulit kadangan ya kita untuk membina, itu peran dari orang tua ya. Bagaimana supaya seorang anak ini mau berbesar hati, dan inilah yang diajarkan oleh Kak Revi kepada Kirana seperti itu. Kalau Kirana juga bisa ceritain ya selama perjalanannya gitu, persiapannya untuk ikutan kompetisi kemarin nih, untuk yang di regional Sumatera Selatan sendiri, persiapan apa aja sih yang sudah dilakukan? Sebelum mengikuti kompetisi ini, Kirana memiliki beberapa les yang harus Kirana ikutin, seperti public speaking, serta catwalk agar lebih lentur dan public speakingnya lebih bagus untuk meningkatkan potensi diri, biar pas kompetisi itu udah siap.
Oke, itu awalnya sebelum-sebelumnya memang pernah Mami ajarkan atau benar-benar pada saat mau ikutan kompetisi itu adalah the first time-nya Kirana belajar public speaking, catwalk dan lain sebagainya? Sebenarnya cuma pas kompetisi ini barusan belajar kayak gini. Pertama kali ya? Soalnya dulu tuh lebih ke akademis. Oh, jadi dulunya lebih ke akademik. Iya, kita sempat ngobrol-ngobrol juga off camera ya gitu bahwa ternyata pada saat SD ini Kirana itu aktifnya juga di dunia akademik, ikutnya olimpiade dan lain sebagainya gitu. Nah, ini saya juga penasaran ke Kak Revi ya. Saya mau tanya juga, artinya kan sebelumnya fokus di akademik, lalu sekarang fokusnya mengembangkan eksplor skill yang lain gitu. Apa yang sebenarnya ingin Kak Revi tanamkan ke dirinya Kirana gitu, menjadi sosok yang seperti apa sih Kirana nanti besarnya? Sebenarnya kita belajar dari pengalaman hidup kita ya. Jadi sebagai orang tua itu saya selalu kita ngajarin anak nih tapi kita parenting pun kita belajar. Betul. Jadi orang tua tuh kita belajar. Kirana ketika dalam kehidupan saya ngelihat ya teman-teman yang secara akademis tuh bagus banget ya, cum laude, dengan nilai yang super bagus, tetapi tidak disertai dengan soft skill, itu kadang mentok mentok. Jadi karirnya tuh cuma seperti itu, apalagi tidak ada kemampuan untuk berinteraksi gitu. Network team ya. Jadi misalnya kita kadang terlalu pintar tuh bikin kita ego loh. Semua yang orang ngomong tuh salah, aku yang benar. Dan itu ketika kerja kan nggak bisa seperti itu. Kita kan ada tim. Nah, saya pikir itu harus dilatih sedari dini. Saya nggak mau nanti akademis menonjol, terus tiba-tiba dia nggak bisa kerja dong sama tim, atau dia nggak bisa diperintah sama orang, atau dia selalu harus ingin didengerin, itu nanti bisa akan jadi masalah besar di dunia kehidupan yang real yang akan kita hadapin. Mungkin kalau masih sama maminya, kita bisa akomodir semua itu. Tapi ketika kamu keluar, kamu berhadapan dengan banyak orang, nah itulah real life happen. Dan di Putri Anak ini, sebenarnya kalau zaman saya dulu, saya nggak apa-apa cerita ya, boleh banget dong, nggak apa-apa ini. Di zaman saya dulu, orang tua kan kejam ya. Maksudnya dalam artian parentingnya tuh yang kita dikasih tugas yang banyak, harus bersihin rumah, harus apa, harus juara dan lain sebagainya. Era beda lagi parentingnya. Saya nggak bisa ngajarin kesulitan-kesulitan yang sama yang orang tua saya ajarin kepada Kirana. Jadi bentuk kesulitan apa dong yang saya harus ajarin ke Kirana? Ya kayak gini, ikut kompetisi. Kompetisi ini kan sulit, Dia harus belajar, dia harus mengembangkan diri, dia harus latihan. Dan pageant you know lah ya, kamu kan Putri Indonesia. Sometimes it's not fair, sometimes nggak ada yang nggak sesuai sama apa, tapi dia bisa menahan diri. Nah, itu yang ingin saya selalu ajarin. ngikutin apa yang kita mau. Betul. Seperti itu. Dan ini yang dijadikan bahan gitu ya, didikan untuk Kirana nanti ke depannya bisa menjadi orang yang lebih baik. Apalagi benar sekali gitu kalau kata Kak Revi tadi yang namanya kehidupan gitu kan, kita pasti harus ada penyesuaian tentunya gitu kan. Dan di era sekarang yang seperti ini gitu kan ya, salah satunya dengan mengikuti ajang kompetisi itu bisa membangun kepercayaan diri anak juga gitu. Nah, kalau dari Kirana sendiri gitu ya, sebelum Kirana menjadi runner up 1 Putri Anak Indonesia, pasti kan ada banyak perubahan-perubahan gitu. Apa sih kalau yang Kirana bandingkan gitu ya dengan diri Kirana mungkin 1 atau 2 tahun lalu dengan diri Kirana sekarang gitu, apa sih yang sangat-sangat berbeda yang Kirana rasakan? Sebenarnya yang beda menurut Kirana itu my self awareness. Soalnya dulu kalau ikut pageant kayak gini harus selalu tampil rapi kan. Dulu tuh Kirana kalau mau keluar rumah tuh terserah ambil aja gitu. Tapi kalau sudah ikut pageant ini nggak bisa, harus jaga nama baik diri, nggak boleh terlihat kudel lah ya. Ngerti karena apalagi kan ini sosoknya yang seperti ini kan menjadi inspirasi banyak orang gitu. Sosoknya Kirana sekarang yang muncul itu bukan cuma sosoknya Kirana aja, tapi runner up 1 Putri Anak Sumatera Selatan gitu kan ya. Jadi pastinya apa yang dilakukan sama Kirana pun sekarang banyak sekali pertimbangannya. Nanti di segmen kedua kita berbincang lagi tentunya dengan Kirana dan juga Kak Revi, masih dengan tema kita itu Generasi Emas Wujudkan Impian. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Tema kita masih sama, itu generasi emas wujudkan impian, bersama Kirana dan juga Kak Revi nih, mamanya Kirana. Saya mau ke Kirana lagi ya. Kirana, ini kalau saat ini kan ya, baik berbagai ajang pageant itu biasanya karena tadi tujuan utamanya adalah untuk menginspirasi. Nah, di balik inspirasi ini ada berbagai program-program atau mungkin kita katakan itu adalah advokasi seperti itu. Nah, kalau dari Kirana sendiri gitu, ini kan mau ke ajang nasional gitu ya. Advokasi apa sih yang dipersiapkan oleh Kirana gitu, khususnya sebagai runner-up 1 Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan? Kirana memiliki beberapa advokasi, salah satunya adalah mengajarkan basic English ke posyandu anak jalanan, karena kebanyakan anak jalanan khususnya di Sumatera Selatan itu ada yang tidak bersekolah atau go to school late. Kirana pas ulang tahun Kirana juga makan bersama dengan anak-anak HIV, ADH. Oke, jadi benar-benar jiwa sosialnya kuat sekali gitu ya. Kenapa Kirana tertarik gitu benar-benar untuk mengajarkan bahasa Inggris gitu? Dari sekian banyak, maksudnya kan artinya tadi kan ada banyak ya, ada beberapa ya program advokasinya gitu ya. Kenapa sih Kirana tertarik sekali untuk mengajarkan bahasa Inggris? Apakah memang Kirana minat dalam bidang bahasa Inggris atau gimana? Menurut Kirana paling minat dalam bidang bahasa Inggris, dan Kirana juga ingin mengajarkan bahasa Inggris karena anak-anak posyandu jalanan kan kebanyakan nggak sekolah, dan walaupun sekolah tuh ada yang nggak diajarin bahasa Inggris gitu ya. Kalau yang pasti kan pasti ada matematika gitu. Jadi Mbak Kirana nggak semuanya dapat ilmu bahasa Inggris, jadi Kirana ingin mengajarkannya kepada anak-anak. Oke, jadi kalau Kirana punya kelebihan, kenapa nggak berbagi ke teman-teman gitu ya, berbagi ilmu, supaya nanti ilmu yang Kirana dapetin nanti juga akan, tadi ya seperti gelas kosong, kalau kita mau menimba ilmu, kosongin dulu gelas kita. Artinya Kirana memberikan dulu ilmunya, menuangkan dulu ilmunya untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru lagi. Nah, ini tuh nggak mudah loh Kak Revi untuk membentuk anak yang punya jiwa sosial yang tinggi seperti ini, artinya peduli juga dengan lingkungan gitu. Apa sih sebenarnya yang ditanamkan pada saat ini gitu ya, khususnya untuk membentuk seorang Kirana yang memang berjiwa sosial, yang peduli dengan lingkungan? Jadi prinsipnya kalau orang tua itu kan pengen anaknya lebih baik, Ca. Iya, betul. Apa yang kesusahan yang dari dulu orang tuanya rasain, jangan sampai anaknya ngerasain. Dulu kita naik angkot kan, oh anak kita jangan sampai naik angkot, gitu kan yang kita ajarin. Padahal kita lupa bahwa seluruh kesusahan yang orang tua kita berikan itu membentuk kita jadi sekarang. Kita tangguh, kita bisa naik angkot, kita bisa jalan kaki, kita juga bisa naik mobil. Nah, itu terlewat sebenarnya, beberapa momen itu terlewat ketika I want give the best for my kids, tapi dengan memberikan facility. Tapi akhirnya di kelas-kelas berapa tuh saya nyadari Kirana kok ada masalah dengan empati ya, karena udah kebiasaan enak. Akhirnya, nah ajang ini nih tuh juga bikin, oh ini nih udah sarana sih yang bisa, yuk nak kita lihat nak, ada sisi lain kehidupan loh nak, yang kamu mungkin gak lihat. Makanya kemarin kita ada anak jalanan ini kan anak-anak yang susah banget dicapai, diakses, karena mereka juga tertutup, terus juga dikelilingi oleh
dalam tanda kutip preman-preman gitu ya, dan kebetulan tempat kerja saya itu memiliki akses ke situ, dan kita memang bina karena berhubungan sama HIV/AIDS tadi untuk mencegah mereka jangan sampai terinfeksi. Nah, saya ajak dia ke sana. Ya Kak ya, mungkin Kakak bisa ceritain tuh gimana tujuannya, kenapa sih English? Why should English? Why not other language? English is one of my strong suit. And ya tadi kan nggak semua sekolah itu mengajarkan bahasa Inggris ya. Jadi Kirana ingin mengajarkannya ke semua orang karena English is very important. English is the universal language for the world. Karena kita harus ya perlu lah Inggris ini. Iya betul gitu kan, karena tadi ya ada mungkin kalau di beberapa sekolah tadi ya, kalau seperti di sekolah-sekolah negeri juga mungkin, ataupun ada teman-teman yang biasanya les bahasa Inggris kalau punya rezeki lebih dan lain sebagainya, dan di sini Kirana punya peran di situ untuk berbagi ilmu, salah satunya melalui bahasa Inggris. Nah, pada saat Kirana sharing gitu ya, ngajarin teman-teman gitu untuk bahasa Inggris, apa sih yang Kirana lihat, bagaimana sih mereka responsnya gitu ya mendapatkan sharing session bersama Kirana? Respons mereka menurut Kirana cukup positif karena mereka juga excited lah untuk belajar. Kirana mulai dari awal-awalnya agar mereka tidak terlalu takut atau apa. Jadi Kirana kayak, coba bisa nggak perkenalan dalam bahasa Inggris, habis itu Kirana ajarin beberapa kosakata yang mudah-mudah aja gitu. Oh, jadi berawal dari perkenalan diri dulu, terus baru ditambahin kosakata-kosakata. Jadi akhirnya mereka pun juga bisa ya sekarang. Terus ini udah berjalan berapa lama untuk advokasinya Kirana sendiri? Kira-kira sebulan lebih. Sebulan lebih tuh udah nggak mudah loh ya kalau kita mau sharing session gitu ya, memberikan ilmu, dan berharapnya juga pasti ini nanti akan berlanjut terus gitu, karena tadi jiwa sosial yang tinggi yang sudah dibentuk gitu oleh Kak Revi menjadikan Kirana sosok yang sekarang gitu kan ya, dan harapannya ini juga bisa menjadi inspirasi pemirsa di rumah juga ya, bahwa ternyata sedari dini pun juga kita bisa menanamkan jiwa-jiwa sosial kepada anak supaya lebih peduli juga dengan lingkungan sekitar gitu. Nah, saya mau lanjut lagi dengan Kirana nih. Kirana, kalau dari kompetisi ini pasti kan sudah biasa ya kita ketemu tantangan. Nah, kalau bagi seorang Kirana, tantangan terbesar dalam mengikuti kompetisi ini apa sih Kirana? Kirana, tantangan terbesar menurut Kirana adalah Kirana orangnya ini cemas. Oh, mudah cemas. Tapi nggak kelihatan ya kalau gampang cemas ya. Jadi setiap kali sebelum di interview, sebelum ngomong di depan orang banyak, Kirana merasanya tuh aduh. Wajarnya deg-degan ya. Ya, deg-degan. Jadi pas di backstage itu Kirana tuh udah kelihatan banget paniknya. Tapi pas udah di stage itu nggak kelihatan lagi karena Kirana udah harus mukanya nggak bisa overthinking gitu, nggak boleh gitu. Nanti kayak terlihat lebih overthinking. Jadi pas di backstage kayak keluarin dulu apa yang perlu merasakan. Jadi ditenangin sama teman-teman, Kirana gak apa-apa gitu. Oh, jadi memang benar-benar pengaruh dari lingkungan pun juga sangat berpengaruh ya untuk Kirana gitu. Nah, kalau dari Kak Revi sendiri gitu, melihat tadi kan kalau Kirana nih berbicara katanya dia orangnya mudah cemas, tapi sebenarnya saya pun ngelihatnya nggak ada rasa cemas sama sekali gitu ya saat ini pun juga. Sebenarnya apa yang dilakukan sama Kak Revi ketika memang Kirana itu kalau punya rasa kecemasan, padahal walaupun itu pun juga wajar gitu. Sebagai orang tua bagaimana Kak Revi? Sebenarnya itu menurun dari saya ya. Saya tipikal yang anxiety. Masa sih? Ini enjoy juga, semua loh kalau ngobrol. Anak itu kan sebenarnya bentuk miniatur orang tuanya. Jadi anxiety dan overthinking. Tetapi kembali saya jelaskan Kirana bahwa rasa cemas dan rasa takut itu diturunkan sama Allah, ada tujuannya. Kalau nggak ada rasa takut, pasti kita udah hancur deh. Kita lompat dari gedung berapa kalau nggak ada takut kan? Nah, itu tujuan Tuhan untuk menciptakan rasa cemas dan takut tuh sebenarnya untuk menjaga kita dan juga membuat kita tuh lebih ready gitu, dan latihannya tuh lebih bagus. Jadi it's okay, mami juga yang udah biasa ngomong di depan orang kadang-kadang cemas. Saya selalu ngomong sama Kirana, how to handle it ya. Dengan tapping bisa Caca, misalnya saya ngajarin, misalnya Kirana tapping, saya bisa, atau hembusin napas. Pokoknya
saya selalu ngomong sama dia, kakak, mami lahirin kakak untuk jadi orang hebat. Kamu itu Kirana. Kirana itu artinya cahaya. Karena saya nunggu dia 7 tahun. Iya, jadi cahaya keluarga. Jadi dia bawa jadi cahaya untuk rumah kita, untuk keluarga kita. Makanya saya pilih nama Kirana. It's mean sign, dan juga motonya Kirana kan sign with Kirana. Jadi Kirana tuh cahaya, Kirana pasti bisa, dan itu selalu afirmasi ya kita ngomong, kakak pasti bisa. Memang prosesnya kakak harus mungkin nggak terlalu bagus, nggak terlalu fluent, but it's okay. Nanti kamu akan sampai di segmen di mana kamu bisa bagus juga ngomong. Mungkin akan lebih jauh, lebih bagus dari mamanya. Wow, jadi memang benar harapannya orang tua adalah anak ini bisa jauh lebih baik daripada orang tua gitu ya. Tapi tentunya di sini tidak menutup juga bahwa peran orang tua ini juga harus menjadi sosok yang begitu menginspirasi gitu kan, supaya anak ini juga bisa berkembang, lalu juga bisa merasa mendapatkan dukungan penuh gitu dari orang tua. Nah, kalau Kirana balik lagi nih ya, kita pada saat kompetisi itu kan biasanya ada talent Kirana, benar ya gitu kan. Kalau talentnya Kirana apa sih pada saat ikut kompetisi di regional Sumatera Selatan kemarin? Saat Kirana ikut kompetisi kemarin, Kirana menampilkan bakat piano. Oh, bakat piano. Iya. Kenapa? Memang suka sekali dengan piano? Iya, Kirana, kan tadi Mami udah ngomong, Kirana mencoba-coba les. Dan Kirana akhirnya tertarik dengan piano karena Kirana sering nonton, orang main piano itu, Kirana tuh keren banget, suaranya soothing banget, membuat Kirana happy, senang. Oke, jadi memang minat juga bakatnya gitu ya di musik, salah satunya di piano. Kalau dari Kirana, artinya ini kan sebelum-sebelumnya sudah sering banyak eksplor gitu ya. Bagaimana sih caranya Kirana menyampaikan kepada Mami gitu bahwa Mami aku mau dong belajar ini, Mami aku mau dong gitu belajar ini. Gimana sih menyampaikannya gitu? Ada rasa malu atau takut nggak awalnya untuk menyampaikan? Sebenarnya nggak ada, saya ke Mami ada pas day pertama untuk main piano sama guru les trialnya. Habis itu akhirnya Mami senang gitu, main piano ini kayaknya seru, jadi ya dilanjutin sampai sekarang. Udah berapa tahun latihan piano? Sebenarnya Kirana mulainya agak telat, kelas 6 SD, but it's now or never. Nggak pernah ada kata telat untuk belajar ya Kirana ya gitu, dan terbukti kan sampai akhirnya Kirana juga percaya diri untuk tampilkan talentnya Kirana itu dengan tadi main piano. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa nih lihat Kirana perform gitu ya. Kalau misalnya saya penasaran sekali gitu karena saya paling suka alat musik salah satunya piano, walaupun saya nggak bisa gitu ya. Jadi sekarang udah disuruh les piano. Jadi nanti saya mau lihatnya Kirana deh seperti apa sih bermain pianonya gitu ya. Bisa lihat nanti sosial medianya juga. Tapi nanti kita akan berbincang lagi di segmen berikutnya. Saya juga mau tahu kalau dari Kak Revi sendiri bagaimana sih caranya untuk memaksimalkan potensinya anak gitu ya. Bagaimana Kak Revi itu bondingnya kepada anak untuk tanya mungkin ya minat dan bakat kamu seperti apa, karena itu nggak mudah membangun komunikasi dengan anak. Selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Mari Kami, anak-anak Keva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami orang utan.
Orangutan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orangutan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Bincang Lifestyle, masih bersama Kirana dan juga Kak Revi. Tema kita hari ini yaitu Generasi Emas Wujudkan Impian. Kita balik lagi ya berbincang dengan Kirana. Kalau gitu nih Kirana kan tadi salah satu advokasinya itu adalah mengajarkan basic English, karena juga Kirana punya kelebihan di situ gitu ya, bahwa memang Kirana juga mahir berbahasa Inggris. Nah mungkin ini juga bisa menjadi salah satu nih untuk kita tunjukkan bakatnya Kirana. Maybe you can tell the audience tentang bagaimana atau targetnya nih, about your target in national competition, and then maybe about your favorite queen that makes you terinfluence gitu untuk menjadi sosok Kirana sekarang. One of my favorite queens are Kak Harashtata, the new Miss Supranational 2024. Because her aura is positive, she's helpful to everyone, she's kind, but it's like she's not even competing, she wants to make friends and win. Jadi terinfluence dengan Harashta, itu Putri Indonesia Putri Indonesia 2024 dan baru saja terpilih juga di Miss Supranational 2024. Dan kalau di targetnya Kirana sendiri, targetnya untuk di nasional sebenarnya apa sih? Apakah juga sama mau menjadi winner? Karena kan pastinya target harus yang paling tinggi ya. Silakan. Yes, Kirana's target is actually Putri Anak Indonesia 2024, the winner. Okay, why you want to become Putri Anak Indonesia? Apakah karena kamu mau punya wadah yang lebih luas lagi untuk menginspirasi atau apa? Kalau misalnya Kirana Putri Anak Indonesia, Kirana will have more opportunities to inspire, not just in Sumatera Selatan, but all across Indonesia. Kirana tadi kan ada advokasi, I want to take the initiative and spread it all across Indonesia. Oke, jadi pastinya kalau nanti sudah di nasional, wadahnya itu ya, artinya tempatnya itu sudah lebih luas lagi, tidak hanya di Sumatera Selatan, dan harapannya juga nanti bisa menginspirasinya seluruh generasi muda yang ada di Indonesia, seperti itu. Nah kalau dari Kak Revi sendiri gitu, menyimak gitu ya, melihat targetnya Kirana adalah nanti adalah menjadi winner gitu. Apakah Kak Revi juga siap untuk memberikan support luar biasa sama seperti pada saat Kirana ikut regional Sumatera Selatan? Iya, sebagai orang tua sebenarnya kita akan memberikan apapun ya untuk yang terbaik. Sebenarnya saya sama Kirana tuh tapi ini coachnya harus ngajarin, you have to be a winner Kirana, don't say that you have
follow dia kalau ngomong sama saya, Ca, Mami pronunciation-nya jelek banget, kakak malu, tapi ya it's okay ya kak, at least Mami berani loh. I'm brave to speak English, even you say that I'm pronunciation kampung-kampung ya. Tapi kalau coach ngomong harus berani ngomong jadi winner. Tapi apapun hasilnya, sampai di titik ini I'm very proud of you. Kakak Kirana ya, walaupun terkadang Mami keras, walaupun terkadang kakak ngerasa you're not comfortable with my way to teach you, but I love you much more than myself gitu loh, gitu ya. Saya pengen nangis gitu. Kadang kita biasanya berkonflik juga, Ca. Terus akhirnya setelah selesai kita tangis-tangisan, tapi saya selalu sebelum tidur saya ngomong sama kakak, maafin Mami nak ya, hari ini semuanya Mami lakukan untuk kebahagiaan kakak. Dan semoga walaupun di usia teenagers yang labil seperti ini, Ca, mudah-mudahan dia bisa mengerti message yang saya sampaikan. Dan sebagai orang tua, saya siap untuk mengisi kepala Kirana. Maksudnya kita akan maksimal untuk mengoptimalkan isi kepalanya, yang lain pendukungnya juga, tapi yang the most important thing, kamu harus qualified gitu. Dan kan bawa Sumatera Selatan nih, jangan sampai udah terpilih sama judges, kemudian dari manajemen sudah mempercayakan kepada kakak, jangan sampai kakak mensia-siakan karena there is a responsibility with this title. Betul, peluk dulu dong maminya, peluk, aduh, Masya Allah. Ini pagi ini kalau kita lihat nih luar biasa sekali gitu kan, artinya hubungannya ini kan luar biasa gitu, bondingnya tadi seperti apa yang ditanamkan oleh Kak Revi kepada Kirana itu ternyata juga memang sudah mulai berbuah hasil gitu. Salah satunya adalah dengan Kirana menjadi runner up 1 Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan. Kirana, apa sih yang mau Kirana sampaikan kepada Mami gitu kan ya, khususnya apalagi di momen spesial ini yang selama ini memberikan support paling besar nih dalam perjalanannya Kirana, silahkan. Thank you for the support, dari kakak lahir sampai titik ini, Mami yang selalu support kakak dari awal sampai akhir, dan itu sangat membantu untuk kakak reach title first runner up Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan. Wah, kalau 3 kata untuk Mami apa sih yang menggambarkan Mami banget? Strict. She wants the best for me, so strict but also lovely, and also hardworking. Wow, mau kasih tepuk tangan dulu dong nih untuk pasangan ibu dan anak ini, luar biasa ya. Ini kalau tadi kembali lagi, artinya kan harapan kita adalah ketika mendidik seorang anak sampai akhirnya mereka bisa menjadi seseorang seperti ini, kan kita harapkan bisa menjadi sebuah lifestyle ya pemirsa ya. Karena tadi kembali lagi lifestyle ini kan kita jadikan supaya nanti menjadi kebiasaan dan kedepannya ya sudah apa ya, tertanamkan pada diri mereka gitu, seperti yang dilakukan oleh Kirana sekarang gitu, yang dihadapi oleh Kirana sekarang seperti itu. Dan ini juga pasti menjadi kebanggaan ya, bangga banget ya pasti Kirana menjadi runner up 1 Putri Anak ya. Luar biasa sekali. Kirana, kalau balik lagi ya mengenai dukungan yang didapatkan, kalau dari orang tua sudah, dari keluarga pastinya, kalau dari teman-teman nih, gimana sih dukungan dari teman-teman baik yang di sekolah maupun teman-teman yang ada di sosial medianya Kirana gitu, memberikan dukungan dan juga support pada Kirana itu seperti apa bentuknya? Honestly, everyone supports me. Teman-teman Kirana juga sangat support. Katanya Kirana keren banget loh, aku juga mau. Gitu. Nah, so hopefully I can upgrade myself to be better in the nationals. Amin, yang pasti kita juga doanya yang terbaik ya gitu ya, sama seperti teman-teman yang Kirana gitu harapkan, karena menjadi kebanggaan mereka juga pastinya, tidak hanya orang tuanya Kirana, tidak hanya Kak Revi dan juga papinya Kirana ataupun keluarga, tapi teman-teman pun juga pasti turut bangga gitu kan kalau melihat Kirana berprestasi, dan pasti menginspirasi mereka juga gitu untuk bisa punya prestasi seperti Kirana. Nah, kalau Kirana melihat sekarang kan sudah punya title gitu kan ya, sebenarnya ke depan ini rencananya gitu kan, apa sih yang mau juga Kirana lakukan gitu dengan title ini gitu? Apakah ada program-program lain? Mungkin ada advokasi, tadi kan ada baru satu ya yang tadi disampaikan ya gitu ya. Ada dua tadi ya. Nah, atau apalagi sih yang mau Kirana lakukan dengan title Kirana sekarang? Kirana ingin memanfaatkan title ini dengan positif dan produktif.
I want to use my platform to speak out about important issues like education, health, and environment, and hopefully be the inspiration of the kids out there. Oke, jadi yang pasti jadi inspirasi, lalu juga memperhatikan isu-isu terkini ya, baik itu dari tentang lingkungan, lalu juga apalagi edukasi ya, tentang pendidikan, itu yang paling utama. Makanya salah satu advokasinya Kirana tadi adalah mengajarkan basic English gitu ya, kepada teman-teman yang ada di Posyandu anak jalanan gitu. Nah kalau Kirana sendiri ini kan sekarang masih kelas 2 SMP ya Kirana. Ini tuh nggak mudah loh Kirana, biasanya tuh kan seorang anak tanggung jawab utamanya adalah sekolah, but you have another tanggung jawab gitu, responsibility, yaitu adalah menjadi seorang runner up satu putri anak gitu. Nah tanggung jawab ini nggak mudah, bagaimana sih caranya Kirana untuk mengatur waktunya supaya sama-sama balance nih? Kirana alhamdulillah juga ada tim untuk membantu Kirana untuk dengan schedule Kirana yang sangat padat. Pasti padat banget ya. Dan juga mereka juga membantu Kirana dengan hal-hal lain, seperti saat ada event atau dari Putri Anak kan juga ada kayak duty, mereka juga membantu untuk sort it out. Oke, jadi benar-benar kerja sama semuanya ya, dan itu alhamdulillah makanya sekarang kerja sama tim, lalu juga di sini tadi kan balik lagi artinya Kirana pun juga harus bekerja sama dalam tim nih, ini juga menjadi salah satu pembelajarannya juga bagi Kirana seperti itu. Nah kalau dari Kak Revi sendiri gitu melihat orang tua kan kalau sekarang kebanyakan anaknya itu maunya fokus di salah satu saja misalnya gitu, karena tidak tadi misalnya katakanlah akademik atau di satu entertainmentnya aja. Tapi kalau Kak Revi ini mengarahkan Kirana untuk bisa semuanya gitu kan ya. Ini apa ada kekhawatiran tersendiri atau bagaimana sih caranya Kak Revi untuk membimbing supaya semuanya balance nih antara akademik dan juga non akademiknya Kirana? Iya. Sebenarnya memang agak susah untuk akademik dan non-akademik ini karena IGS, you know lah ya, sekolah dengan tuntutan akademis yang sangat tinggi. Cuma kembali lagi afirmasi tadi saya bilang, Kak kamu tuh dari kecil udah smart banget, jadi memang you can face it. Memang jadinya repot ya, karena ngatur schedule-nya itu dari pagi sampai malam tuh udah yang jam segini sampai di sini, terus les ini. Cuma saya mikir daripada dia wasting time yang useless ya. Betul. Sekarang lihat sendiri kan zaman gadget, kemudian sementara saya juga sibuk dari pagi sampai sore saya di luar. Jadi saya memastikan dari pagi sampai sore Kirana tuh ada kegiatan yang udah ada coach-coachnya masing-masing. Jadi memang kita sebagai orang tua tuh memang harus menghabiskan uang untuk yang seperti itu. Ikut kompetisi sendiri tahu ya Ca, itu juga menghabiskan uang kan sebenarnya. Modalnya, apapun kompetisinya ya, mau yang piano pageant atau apapun. Cuma itu adalah bentuk kita membentuk anak. Dan saya yakin investasi masa depannya. Betul, investasi untuk dia sendiri bukan investasi buat saya. Betul. Dan saya pikir nanti suatu saat pasti akan ada hasilnya dan dia akan nanti ngerasain mamanya yang straight ini, kemudian dia lihat gimana saya bekerja gitu buat saya dan papinya kerja buat afford pendidikan dia dan adiknya, bisa jadi motivasi buat dia untuk lebih berkembang. Cuma kalau sekarang SMP memang saya akan membiarkan dia untuk mencoba seluruhnya. Nanti pas SMA kita akan fokus untuk akademis karena dia udah punya target. Nanti setelah kuliah atau setelah selesai kuliah dia mau jadi apa ya silahkan. Oke, jadi ternyata Kirana sudah punya target tersendiri gitu ya untuk dia udah tahu cita-citanya. Oke, gitu. Kita akan bahas, we're gonna talk about it nanti di segmen berikutnya ya Kirana. Saya penasaran karena yang pasti ini juga menjadi inspirasinya sekali gitu ya untuk teman-teman di rumah, khususnya pemirsa TVRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus.
Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Kami menyadari, perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Lifestyle. Saya mau kembali berbincang dengan Kirana dan juga Kak Revi. Kirana, kalau tadi di segmen sebelumnya sempat dibahas juga sedikit oleh Mami nih, bahwa Kirana juga punya target. Artinya target dalam segi punya cita-cita. Sebenarnya cita-citanya Kirana itu apa sih? Sebagai dokter dan influencer. Sebagai influencer dan sebagai dokter, Kirana dapat give awareness about health in my social media if I become an influencer, and I can know that knowledge by being a doctor, and as a doctor I can help people that are in need. Itu yang mau menjadi Kirana menjadi dokter dan juga influencer, apakah itu diri Kirana sendiri atau sebenarnya ada juga yang menjadi inspirasinya Kirana? Jangan-jangan terinspirasi dari Mami nih sebagai seorang dokter juga gitu. Iya, sebenarnya terinspirasi dari Mami, tapi jaga dari Kirana sendiri. Oke. Apa sih yang Kirana lihat sekarang gitu, kalau kita punya platform Instagram gitu, apa sih yang seharusnya dimanfaatkan khususnya oleh generasi muda sekarang, teman-teman yang umurannya itu sama kayak Kirana gitu dalam memanfaatkan social media? Bisa dipakai untuk give awareness about important issues yang kayak tadi dibilang education, environment, health, dan juga speak out about important issues like others such as bullying and other things. Iya, betul banget. Apalagi kalau sekarang tuh kan ya dunia sekolah itu
kita nggak jarang ketemukan kasus bullying dan lain sebagainya. Itu harapannya juga dengan adanya Kirana gitu dan juga Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan juga bisa memberikan awareness itu supaya kasus-kasus bullying juga khususnya di Sumatera Selatan ini kita bisa sampai 0 ya, kalau bisa jangan lagi ada kekerasan dalam tingkat sekolah. Nah, kembali lagi ke Kak Revi nih, kalau berbicara tentang cita-citanya dia Kak Revi, cita-citanya Kirana tadi menjadi seorang dokter dan juga influencer gitu kan ya. Ini nggak mudah, artinya perjalanannya ke depan nanti seperti itu kan akan panjang juga gitu. Nah, pada saat nanti ke depannya apa sih yang ditargetkan juga oleh Kak Revi selepas Kirana mungkin sekolah menengah pertama lalu melaju ke SMA dan sampai kuliah? Iya, tadi saya sebenarnya karena saya berkaca dari saya ya, kalau kita perempuan itu sebenarnya dokter itu emang opsional ya. Kalau Caca juga kan profesional maksudnya, jadi MC nggak terikat waktu, kemudian bisa nge-MC terus nggak harus ada jam kerja, itu sangat membantu sekali kita untuk parenting anak gitu, membesarkan anak. Jadi saya pikir silakan Kirana mau memilih profesi apa, tapi mungkin harus profesional dan ada skill, sehingga kamu tuh nggak waste time in the office gitu loh. Jadi bisa mau jadi desainer kek, mau jadi apa sih, it's okay. Mungkin karena dia ngelihat keseharian saya, ya udah, dan tahulah konsekuensinya kalau mau jadi dokter, kuliahnya gimana, berat, pantang menyerah, dan tahu ya, hafalannya bejibun. Nah ini makanya yang seperti ini tuh saya mempersiapkan mental dia supaya dia nggak kaget nanti, oh ternyata ya memang perjuangannya harus seperti ini, gitu. Terus juga ada quotes-nya juga yang bilang, Kirana, dunia pageant ini kejam dan sometimes it's not fair, tapi kalau kamu bisa lewatin ini, kamu bisa lewatin kesulitan apapun, bener kan? Betul sekali. Ini kayak kalau ikut sebuah kompetisi itu jadi miniaturnya kita dalam mengaruhi kehidupan ya, kasarnya seperti itu gitu. Karena namanya di kompetisi tadi kita bisa ketemu dengan berbagai jenis atau berbagai orang gitu ya, dengan sikap-sikap yang berbeda-beda juga, jadi miniatur kita dalam mengarungi kehidupan. Benar sekali itu Kirana. Nah, kalau masih juga ke Kak Revi seperti itu ya Kak Revi, kalau melihat gitu ya seusianya Kirana ini kan biasanya tadi kalau kita melihat di sosial media dan sebagainya juga lagi memang di usianya itu yang aktif menggunakan gadget. Nah, bagaimana dari Kak Revi sendiri gitu ya untuk memberikan pandangan kepada Kirana bahwa ya memang sekarang usiamu adalah yang digitalisasi dan sebagainya, tapi tetap ada porsinya, tetap ada pada rules-nya gitu. Iya, mungkin kita juga harus merubah mindset ya, bahwa sekarang kalau kita zaman dulu kan buku ya, ternyata sekarang buku anak tuh ada di semuanya ada di situ, di tab ya, dan seluruhnya gadget, dan itu tidak bisa terhindarkan. Jadi mau tak mau ya memang era digitalisasi. Cuma alat-alat ini memang membawa konsekuensi kesehatan, Caca, terus terang. Anak saya dua-duanya minus 4 gitu, sehingga saya harus menggunakan terapi khusus kan supaya dia nggak pakai kacamata, lasik pun nanti. Jadi emang sebenarnya saya tuh pengen balik lagi kayak dulu. Nanti Caca punya anak tuh pasti challenge-nya lebih berat. Cuma memang saya membatasin, ada waktunya, nanti setelah ada free time-nya, setelah belajar atau les, kita kasih free time dia. Karena kalau dia nggak mungkin nggak bersentuhan dengan gadget, buku ada di situ, tugas sekolah ada di situ. Bagi-bagi tugas misalnya informasi dari guru sekolahnya ada di situ. Kalau dia nggak pegang gadget juga nggak apa-apa. Cuma masalah media sosial memang saya agak membatasi ya, karena sebenarnya kakak Kirana tahu bahwa nggak boleh pakai Instagram sebelum 17 tahun. Boleh itu. Iya, 13 tahun boleh dengan pengawasan orang tua. Jadi memang IG dia kita yang awasin. Tapi dia mungkin ada waktu sendiri untuk IG yang jadi dirinya benar ya, yang jadi dirinya benar buat dia teman-temannya ya silakan. Tapi tetap dikontrol tuh, jadi papanya yang ngelihat chatnya siapa gitu kan. Anak sekarang kan udah mulai naksir-naksiran gitu ya. Dan saya pikir ya it's normal, tapi kita nggak ada pacaran-pacaran dulu ya Kak gitu. Diawasin gitu, dan dia saya rasa tahu batasannya. Karena memang sudah sejak awal diafirmasi juga gitu kan ya oleh Mami, sudah dikasih pesan-pesan seperti apa, dan itu tanggung jawabnya Kirana untuk membuat kepercayaan Mami ini memang masih bisa dipercaya. Kirana juga masih menjadi anak yang punya tanggung jawab, selain menjadi seorang anak tapi juga punya tanggung jawab di sekolah dan juga punya tanggung jawab di platformnya ini, yaitu di Putri Anak Indonesia Sumatera Selatan. Kalau dari Kirana gitu ya, melihat pemirsa di rumah atau teman-teman gitu
gitu yang menyaksikan ini, mungkin ada yang seusianya Kirana, yang sebaya dengan Kirana mau gitu menjadi sosok yang seperti Kirana. Sebenarnya apa sih yang harus dipunya, apa sih yang harus dimiliki oleh teman-teman supaya bisa sukses nih mewujudkan impian gitu? One message for the people that are competing right now in the pageantry, jangan pernah nggak percaya diri, because percaya diri is the key for you to be good at something. Kalau dari awal udah nggak bisa ini, udah itu tuh pasti susah. Kalau kita percaya dari awal kita bisa, itu pasti bisa. Masya Allah, jadi kuncinya kepercayaan diri, karena apapun pasti bisa kita lakukan, apapun pasti bisa kita hadapi kalau kita percaya diri. Gimana orang lain mau percaya sama diri kita kalau kita nggak percaya sama diri kita ya Kirana ya. Nah mungkin terakhir sebelum kita menutup perbincangan kita hari ini, harapannya Kirana nih khususnya untuk diri sendiri ke depannya dan juga apalagi umumnya untuk teman-teman generasi muda yang ada di Sumatera Selatan dan juga di Indonesia. Silakan. Untuk Kirana sendiri, Kirana ingin lebih meng-upgrade diri pas di nasional dan insya Allah be the winner. Amin. Dan untuk anak-anak khususnya di Sumatera Selatan untuk mendapatkan akses quality education yang lebih baik, karena kebanyakan itu yang masih belum sekolah atau go to school late, so I want to give the access to quality education. Amin, dan semoga juga ini bisa menginspirasi ya. Jadi banyak juga yang merasa terketuk pintu hatinya, terajak oleh Kirana dan mau juga untuk berbagi dengan sesama. Salah satu cara yang paling simpel ada yang bisa dilakukan adalah berbagi ilmu seperti itu ya dengan teman-teman. Nah kalau dari Kak Revi silakan untuk orang tua mungkin yang menyaksikan gitu ya supaya memberikan dukungan secara maksimal kepada anak-anaknya, silakan. Ya, jadi sebagai orang tua kita bukan hanya ngajarin anak gitu loh. Kita juga sebagai orang tua tuh harus belajar gimana sih jadi orang tua yang baik. Anak itu bukan miniatur anak kecil, anak itu punya soul, punya jiwa dan punya potensi. Jangan pernah bandingin anak kita dengan anak orang lain, jangan pernah bandingin anak kita yang satu dengan anak yang lain. Mereka punya keistimewaan masing-masing dan memang tugas kita untuk mencari potensi itu. Jadi bukan berarti yang pintar tuh anak yang bisa matematika aja atau anak yang bisa fisika aja. Semua anak tuh pintar, tapi dia ada potensi masing-masing dan itu challenging buat orang tua untuk menemukan potensinya supaya dia bisa berbunga dengan indah pada saatnya. Dan yang paling penting itu adalah mempersiapkan kesulitan buat anak supaya nanti ketika besar mereka bisa tangguh dan nggak jadi generasi-generasi yang mudah menyerah itu. Oke, wah luar biasa. Ini artinya support dari orang tua itu yang paling penting, paling utama. Lalu juga bagaimana bisa mendidik seorang anak menjadi anak yang percaya diri, anak yang memang mau mengeksplor skillnya, kemampuannya supaya menjadi orang yang lebih baik lagi dan itu menjadi bekal di masa depannya, karena kembali lagi generasi emas adalah generasi yang mampu mewujudkan impian dan orang tua di sini harus bisa memfasilitasi, bisa mendukung mimpi-mimpi anak supaya bisa terwujud ke depannya. Terima kasih sekali lagi Kirana, good luck untuk kompetisinya di nasional, semoga harapan dan mimpimu tercapai, bisa menjadi winner dan juga membawa crown untuk Sumatera Selatan. Dan terima kasih juga Kak Revi, sukses untuk karirnya, untuk pekerjaannya dan juga perannya sebagai orang tua. Karena itu juga parenting selalu belajar kembali lagi ya. Dan pemirsa terima kasih juga telah menyaksikan Bincang Lifestyle edisi kali ini. Saya Nur Harisya Pratiwi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.